Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miss Adra di channel Hello Miss English. Dalam pelajaran bahasa Inggris kali ini kita akan membahas adjective. Mari kita buka pelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bahas tentang adjective. Apa itu adjective? An adjective is a word that describes a noun and clarifies a noun or pronoun. Adjektif adalah kata yang menerangkan dan menjelaskan sifat dari suatu benda ataupun kata ganti. Singkatnya, adjektif adalah kata sifat. Ada beberapa jenis-jenis dari adjektif, seperti artikel, komparatif adjektif, superlatif adjektif, possessive adjektif, common adjektif, demonstrative adjektif, interrogative adjektif, past participle, dan verb ing. Penasaran? Kita akan membahas satu persatu. Oke, di sini yang pertama adalah komparatif adjektif. Apa itu? Komparatif adjektif adalah kata sifat yang membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Yang dibandingkan dapat berbentuk orang, binatang, ataupun benda. Di sini seperti contohnya adalah faster dan taller. Kita lihat contoh kalimatnya. Jaguar is faster than lion. Jaguar lebih cepat daripada singa. Di sini yang digunakan adalah faster. Kata dasarnya adalah fast. Ditambahkan ir menjadi faster atau lebih cepat. Fast ini cepat, ditambahkan ir menjadi lebih cepat. Jadi di sini membandingkan antara dua binatang, jaguar dan lion. Contoh selanjutnya yaitu I'm taller than my sister. Aku lebih tinggi dari saudara perempuanku. Tall ini artinya tinggi, ditambahkan akhiran ir menjadi lebih tinggi. Have you understand? Yang kedua adalah superlatif adjektif. Adalah kata sifat yang dalam bahasa Inggris digunakan untuk mengungkapkan tingkatan yang paling tinggi dalam satu kelompok. Jadi superlatif adjektif ini merupakan yang paling tinggi dan besar tingkatannya. Contohnya seperti happiest di sini and highest. Kita lihat dalam contoh kalimatnya, the holiday with you is the happiest holiday ever. Liburan bersama kamu adalah liburan yang paling menyenangkan yang pernah aku alami. Ada perbedaan dengan komparatif. Kalau superlatif artinya yang paling menyenangkan. Kalau ir itu lebih cepat. Komparatif adjektif membandingkan dua, mau itu orang ataupun hewan. Kalau superlatif membandingkan satu dengan semuanya, dia adalah yang paling. Di sini kata dasarnya happy ditambahkan akhiran est menjadi yang paling. Ini juga yang contoh kedua, Vina got the highest score in our class. Vina mendapatkan nilai tertinggi, paling tinggi ya, tertinggi itu. High itu dasar katanya adalah high, tinggi. Ditambahkan akhiran est menjadi yang paling tinggi. Kalau ditambahkan akhiran ir menjadi lebih tinggi. Yang lebih tinggi. Nah, jadi perbedaan komparatif dan superlatif jelas ya. Sekarang kita masuk ke artikel. Artikel A, N, dan D. Artikel juga bagian dari adjektif. Contohnya kita udah pelajari tentang A, N, dan D ini ya. Di kelas 1 sebelumnya. Contohnya I have a pen and an apple. Saya mempunyai sebuah pulpen dan sebuah apple. Dan juga student ya. The students will get exam next week. Ini udah kita pelajari sebelumnya. Dari sini tinggal kita baca aja. Lalu selanjutnya possessive adjective adalah menunjukkan kata kepemilikannya.
kata sifat kepemilikan. Di sini menerangkan siapa yang memiliki dan siapa yang mempunyai. Dalam hal ini, possessive adjective diletakkan sebelum noun, sebelum kata bendanya. Di sini my, contohnya ya, my, your, his, her, it's, our, your, and their. That contohnya ya, that's my bag, itu tasku. Penempatan posesif sebelum kata benda. Bag ini kata benda ya. Your time is over. Ini juga kata benda. Dan this is her pet. Pet juga kata benda ya. Jadi menunjukkan kepemilikannya. Selanjutnya adalah common adjective. Common adjective adalah kata sifat yang unsurnya alami. Jadi kata dasarnya dari kata sifat tersebut tidak ditambahkan apapun, seperti IR atau IST. Jadi ini seperti happy, red, important. Ini common adjective yang alami ya. Contohnya, I am happy to say that today you will come to my house. Aku senang karena kamu akan datang ke rumahku hari ini. Atau yang selanjutnya, I have red bag. Saya mempunyai tas merah. Lalu kita ke interrogative possessive. Interrogative adjective ya. Possessive udah. Interrogative adjective adalah kata tanya seperti which, when, that, how, and where. Dalam contohnya, who is your father? Names. Siapa nama ayahmu? What is your house? Yang mana rumahmu? When is your birthday? Kapan ulang tahunmu? Kemudian kita ke demonstrative adjective, yaitu kata tunjuk seperti this, that, those, dan this. Di sini, this dan that ini menunjukkan kalimat tunggal, artinya ini dan itu untuk satu benda. Sementara those dan this adalah kalimat jamak. This ini artinya ini untuk banyak dan those itu untuk banyak benda ya. Seperti ini, this is my house, ini adalah rumahku, menunjukkan bahwa satu rumah. Di sini those students will have trip on next month. Di sini pakainya those karena menunjukkan studentnya banyak ya, studentnya jamak. Selanjutnya, nah ini yang terakhir, past participle dan verb ing. Di sini akan saya paparkan ya bagaimana past participle dan verb ing bisa menjadi adjektif. Dalam satu kalimat harus tersusun dari subjek dan verb. Biasanya yang dipakai untuk verb dalam kalimat adalah verb 1 dan verb 2. Verb 1 itu untuk menunjukkan kondisi sekarang ya. Bisa disebut dalam bahasa grammarnya adalah present tense. Sementara verb 2 menunjukkan kondisi di masa lampau atau kejadian di masa lampau. Pakainya verb 2, bahasa grammarnya past tense ya. Sementara untuk verb 3 dan verb ing itu sendiri menjadi kata keterangan. Jadi verb 3 itu bermaksud pasif dan verb ing bermaksud atau intinya ya bermakna aktif. Kita bisa lihat di sini interested, tertarik, interesting, menarik. Bored, bosan, boring, membosankan. Confused, bingung, confusing, membingungkan. Tired, lelah, and tiring, melelahkan. Kita lihat ke dalam contoh agar anak-anak sendiri bisa lebih mengerti ya. Jadi bisa membedakan maksud dari verb 3 adalah pasif dan verb ing adalah aktif ya. I'm not interested because your idea is not interesting. Ini pakai interested dan interesting ya. Aku tidak tertarik karena idemu itu tidak menarik. Oke, yang kedua, learning grammar is very boring for some people, but I'm not bored. Di sini menggunakan kata boring dan bored ya. Jadi harus mengerti artinya.
belajar grammar sangat membosankan for some people, untuk beberapa orang, but I'm not bored. Tapi saya tidak bosan, yang ini membosankan, yang ini bosan. Kalau masih bingung lihat yang ini ya, yang di kotak. They look confused. Your explanation is very confusing. Mereka terlihat bingung, confused, bingung. Your explanation is very confusing. Penjelasanmu sangat membingungkan. Oke, yang terakhir, aren't you tired? The job is really tiring. Di sini ada tired and tiring. Apakah kamu lelah? Pekerjaan ini benar-benar melelahkan. Demikian pelajaran adjektif kali ini. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.